Halo teman-teman online, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik ya. Oh iya, sebelum kita bahas topik kali ini, kita perkenalan dulu nih teman-teman. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal, maka kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fuji Pojia, bersama rekan saya. Dan halo, nama saya Rika Rahayu. Kami berdua dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Apakah teman-teman sering mendengar kata kelangkaan? Sebenarnya kata kelangkaan ini seharusnya sudah tidak asing didengar oleh teman-teman semua. Tapi sebenarnya kelangkaan seperti apa yang masih menjadi salah satu masalah utama yang sulit untuk diatasi? Nah, maka dari itu, sepertinya kita harus mengerti terlebih dahulu apa sebenarnya maksud dari kelangkaan dan bagaimana cara kita untuk bisa mengurangi masalah ini. Jadi, masalah kelangkaan ini terjadi ketika sumber daya yang kita miliki terbatas, sedangkan kebutuhan manusia ini sangat banyak. Ini dapat terjadi pada sumber daya alam seperti air, kayu, atau minyak bumi. Sedangkan pada sumber daya manusia seperti tenaga kerja atau keterampilan tertentu. Seperti kasus yang saat ini sedang terjadi di Indonesia adalah kelangkaan bahan bakar minyak, di mana masyarakat pada saat ini berbondong-bondong mengantri di setiap Pertamina di daerahnya karena mengalami kesulitan untuk mengisi bahan bakar kendaraannya dikarenakan ketersediaan bahan bakar minyak yang mulai menipis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, sumber daya terbatas. Yang kedua, pertambahan penduduk. Yang ketiga, kemampuan produksi. Yang keempat, perbedaan letak geografis. Kelima, bencana alam. Dan yang terakhir, pandemi. Yang pertama adalah sumber daya terbatas. Faktor ini menjadi faktor utama terjadinya kelangkaan nih teman-teman. Karena secara sifatnya sumber daya ini tidak dapat diperbarui. Tapi di dalam penggunaannya dieksploitasi secara berlebihan yang membuat terjadinya kelangkaan. Seperti pada kasus kelangkaan BBM ini yang merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Juga karena lonjakan permintaan BBM itu sendiri dari masyarakat umum yang kian meningkat. Kedua adalah pertambahan penduduk. Faktor ini juga menjadi pusat perhatian dikarenakan laju pertambahan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi. Karena pada dasarnya, setiap manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas, namun pertumbuhan produksi yang terbatas membuat kebutuhan manusia ini tidak terpenuhi karena banyaknya jumlah penduduk. Dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Faktor yang ketiga adalah faktor kemampuan produksi. Efisiensi produksi ditentukan oleh faktor-faktor seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Saat kuantitas faktor produksi ini rendah, maka kelangkaan sendiri akan timbul karena sumber daya manusia yang masih belum bisa mengontrol atau mengatasi kelangkaan pada sumber daya manusia sendiri. Keempat adalah perbedaan letak geografis. Pada faktor ini dapat terjadi karena pada setiap belahan bumi persebaran sumber daya alamnya beragam, entah sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Karena faktor inilah kelangkaan pada setiap negara berbeda-beda. Faktor kelima adalah bencana alam. Sebenarnya, apa sih kaitannya kelangkaan dengan bencana alam? Sepertinya karena saat terjadi bencana alam akan terjadinya penghambatan produksi ataupun distribusi, sehingga manusia melakukan banyak permintaan sumber daya karena kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Sedangkan alat pemuas kebutuhannya terhambat untuk diproduksi atau terdistribusi karena bencana alam itu sendiri.
Dan yang terakhir adalah pandemi. Faktor yang terakhir adalah kekacauan yang terjadi pada tahun lalu di seluruh bumi merupakan faktor penyebab kurangnya kemampuan untuk memprediksi perilaku. Penyelesaian sosial secara besar-besaran berdampak buruk pada produksi barang, serta penggunaan alat dan sumber daya manusia. Akibatnya, pandemi dapat menyebabkan gangguan ekonomi yang parah di berbagai sektor. Nah, setelah penyebab yang telah dijelaskan, ternyata kelangkaan ini juga berdampak pada berbagai sektor yang lain seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam sektor ekonomi, kelangkaan dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan barang dan jasa, serta dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam sektor sosial, kelangkaan dapat menyebabkan ketidaksetaraan, konflik, dan kekerasan. Dalam sektor lingkungan, kelangkaan dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan kerusakan ekosistem. Nah, setelah teman-teman mengetahui begitu banyak faktor penyebab yang dapat memicu kelangkaan, selanjutnya teman-teman harus mempelajari cara untuk menanggulangi penyebab kelangkaan ini, agar sumber daya yang kita miliki dapat bertahan lama dan tidak mengalami kepunahan sampai cucu-cucu kita dapat merasakan sumber daya yang saat ini kita rasakan juga. Jadi teman-teman, untuk mengatasi masalah kelangkaan ini, ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Solusi yang pertama adalah dengan mengurangi permintaan terhadap sumber daya tertentu. Misalnya, dengan mengurangi penggunaan energi fosil atau mengubah pola konsumsi yang berlebihan, dan kita bisa menggantinya dengan barang substitusi yang serupa. Solusi yang kedua, kita bisa juga melakukan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya seperti dengan mengembangkan teknologi yang lebih efisien. Solusi yang terakhir bisa juga dilakukan dengan meningkatkan pasokan sumber daya melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengembangkan alternatif sumber daya yang ramah lingkungan. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai yang dapat mencemari air bersih. Ini menjadi upaya nyata kita untuk menanggulangi kelangkaan dengan melindungi sumber daya alam. Jadi, kesimpulannya, kelangkaan adalah masalah yang terjadi ketika sumber daya yang terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang banyak. Dengan pemahaman tentang penyebab dan solusi kelangkaan ini, diharapkan sumber daya yang kita miliki dapat bertahan lama dan dapat digunakan secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Nah, teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang kelangkaan dan bagaimana kita bisa mengatasi masalah tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!